Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. How are you today? Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, bagus ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki materi kita pada minggu ini, Ibu akan mengambil absen Ananda semuanya. Yang pertama, Reski Dorio Arnes, Hadir, Bu. Zahra Nisrina Afifah, Hadir, Bu. Nia Afrianis, Hadir, Bu. Panji Wiryatama, Hadir, Bu. Monja Zaskia, Hadir, Bu. Piping Novelita, Hadir, Bu. Desitria Herliani, Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Baik, sepertinya Nanda Ego hadir semuanya ya. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai mengatasi depresi pada remaja. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai menggali pentingnya menjaga kesehatan mental bagi remaja. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak apa itu kesehatan mental? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Zahra. Terima kasih, Bu. Jadi, menurut saya, kesehatan mental itu adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Nah, anak-anak dan remaja membutuhkan kesehatan mental, baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Sekian menurut saya, Bu. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Zahra. Jadi kesehatan mental itu adalah cara untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dan emosional. Kemudian, Ibu ingin bertanya, apa ciri-ciri dari kesehatan mental yang baik itu? Desi izin menjawab, Bu. Ya, terima kasih. Halo, Bu. Ya, silakan Desi. Oke. Ciri-ciri dari kesehatan mental yang baik itu, yang pertama, merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. Yang selanjutnya yaitu memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman, serta melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Terlibat dalam kegiatan, memiliki rasa pencapaian, bisa bersantai dan tidur nyenyak, serta merasa nyaman di komunitas mereka. Itulah penyampaian dari Desi, Bu. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Desi. Penjelasannya sangat jelas sekali ya mengenai ciri-ciri dari kesehatan mental yang baik itu. Nah, sebelum Ibu membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok, Ibu akan menampilkan materi dalam sebuah video pembelajaran. Silakan Ananda simak video tersebut. Nah, setelah itu baru nanti kita. Silakan kepada Ananda Desi, tolong untuk men-share screen video pembelajarannya. Oke, kita akan membahas tentang kesehatan mental remaja. Menurut Sobat, apakah kesehatan mental remaja itu penting? Jadi ada suatu riset yang menunjukkan bahwa 1 dari 5 remaja di dunia menerima diagnosis masalah kesehatan mental. Memang apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah toxic parents, sikap orang tua yang sangat mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja. Yang kedua adalah faktor genetik.
atau faktor turunan. Kemudian yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor yang ini bisa dari dalam diri remaja itu ataupun dari diri kami juga loh. Dari mana kita tahu seseorang remaja yang memiliki gangguan kesehatan mental? Ini dia tanda-tandanya. Dia menjadi pemarah, suka menyendiri, terlihat tidak berenergi. Kehilangan minat belajarnya, mengalami dehidrasi tidur, kualitas matanya berubah, dan yang paling mencolok adalah moodnya yang mudah berubah dengan sangat cepat. Kalau sudah seperti itu, apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh remaja ini, sobat? Remaja yang memiliki gangguan kesehatan mental memiliki tingkat kecemasan yang amat sangat tinggi. Kalau dia sudah memiliki tingkat kecemasan yang amat sangat tinggi, ini membuatnya lambat laun berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Wah, berbahaya sekali bukan? Tapi tenang, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental seorang remaja. Nah, ini nih cara-caranya. Visualisasi mimpi-mimpinya, refreshing atau tidur, rajin berolahraga, rutin melakukan meditasi, menebar senyuman, berlaku jujur, menyapa orang lain saat berpapasan, dan bersenang-senang menikmati hidupnya. Nah, jika semua cara-cara itu sudah dilakukan dengan baik, maka pikiran-pikiran negatif akan hilang dan emotion control dalam dirinya semakin baik sehingga kesehatan mental akan lebih terjaga. Jadi, sudah dapat jawabannya bukan? Ternyata kesehatan mental remaja itu sangat penting ya, sobat. Oke, sobat, terima kasih sudah mengikuti bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah video pembelajaran yang Ibu sajikan tadi. Semoga Anda bisa memahami materi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental tersebut ya. Baik, setelah menampilkan video tersebut, Ibu ingin membagi Ananda menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama ada Zahra Nisrina, Nia Afrianis, dan Veski Doria Arnes. Kelompok 2 ada Panji Wiryatama, Monja Zaskia, dan Piping Novelita. Dan kelompok 3 ada Desi Tria Herliani dan Muhammad Fajri. Nah, untuk tugas kelompok, masing-masing kelompok itu melakukan diskusi mengenai materi berikut ini, yaitu kelompok 1 mengenai materi manfaat menjaga kesehatan mental. Kelompok 2 yaitu langkah-langkah dalam menjaga kesehatan mental remaja, dan kelompok 3 yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Nah, nanti setelah Ananda Ibu melakukan diskusi, di dalam diskusi tersebut juga Ananda Ibu minta untuk membuat sebuah proyek mengenai kesehatan mental ini, yaitu bisa berupa poster, itu bisa Ananda buat melalui aplikasi seperti aplikasi Canvas atau PixArt dan lain-lainnya, sehingga itu menjadi sebuah proyek yang bisa Ananda jelaskan apa maksud dari poster tersebut. Itu akan kita lakukan setelah diskusi. Nah, untuk diskusi dan pembuatan proyek ini, Bu kasih Ananda waktu selama sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Nah, baik, silakan kepada Ananda Ibu untuk berdiskusi di kelompoknya dan membuat atau mengerjakan proyek yang telah Ibu berikan. Oke, Ibu rasa waktu yang Ibu berikan sudah cukup ya. Sekarang Ananda silakan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok dari materi yang telah Ibu berikan tadi. Nah, jadi kelompok siapa nih yang mau tampil duluan? Kelompok 1, Bu.
Oke, silakan kelompok 1. Oke, baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Jadi saya perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan Nia Afianis dan Veski Derio Arnes. Di sini saya Zahani Sina Afifah, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manfaat menjaga kesehatan mental. Nah, manfaat menjaga kesehatan mental itu yang pertama dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan. Remaja akan masuk ke lingkungan atau situasi baru dalam pertumbuhannya. Nah, cara cepat beradaptasi adalah cara akan membuatnya mudah menerima dan diterima oleh tempat barunya. Yang kedua itu dapat menjaga hubungan yang baik. Nah, remaja yang akan merasa nyaman dengan dirinya sehingga mereka bisa berteman dengan membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Bila ia memiliki masalah yang tak terselesaikan, mungkin orang di sekitarnya cenderung akan menjauh. Yang ketiga itu dapat menghadapi stres. Nah, hidup akan penuh dengan stres. Namun, dengan mental yang sehat, ia bisa menghadapinya dengan baik tanpa mendestruksi diri. Yang keempat itu dapat bangkit dari kesulitan. Remaja akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Dengan mental yang sehat, ia akan mudah bangkit kembali terus mencoba. Sekian Bu dari kelompok 1 kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra sebagai perwakilan kelompok 1. Penjelasan yang sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, baik. Silakan Panji. Ya Bu, jadi saya perwakilan kelompok 2. Jadi langkah-langkah dalam menjaga kesehatan mental remaja itu, yang pertama menciptakan lingkungan yang sehat mental. Yang kedua, saling mencintai, menghargai, dan mempercayai anggota keluarga. Yang ketiga, saling terbuka dan tidak ada diskriminasi. Yang keempat, memberikan pujian dan hukuman sesuai dengan perilaku remaja. Yang kelima, menghapus ketegangan dengan tenang dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Kemudian menunjukkan empati antar anggota keluarga, menyediakan maupun hanya sekedar mengobrol santai di rumah. Dan yang terakhir itu, ajak remaja aktif dalam kegiatan sosial baik di lingkungan maupun di sekolah. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Panji dengan penjelasannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Yang pertama itu faktor biologis. Faktor biologis seperti keturunan atau genetik, kondisi kesehatan fisik atau misal sedang menderita suatu penyakit dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seorang remaja. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis disebabkan karena ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Faktor psikologi berikut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja antara lain pengalaman kehilangan orang terdekat. Rasa kehilangan muncul ketika orang terdekat meninggal. Hubungan dengan pasangan berakhir atau ketika berpisah dengan teman atau keluarga. Namun, bila nilai dampak mengganggu kesehatan mental, segera hubungi orang terdekat atau bantuan dokter. Kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, maupun kekerasan verbal dapat menyebabkan gangguan mental seperti stres, pasca trauma, hingga depresi. Kemudian ada sosial budaya, hubungan sosial yang tidak sehat seperti hujatan di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan, dan berikutnya kondisi keluarga. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Fajri. Nah, itulah hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi. Sekarang Ibu ingin Ananda semua menampilkan tentang proyek yang telah Ibu berikan tadi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 tampilkan proyeknya. Oke, baik Bu. Saya izin share screen ya Bu. Ya, silakan Zara. Nanti dijelaskan langsung ya Zara. Baik Bu.
Terlihat, Bu? Terlihat. Baik. Jadi di sini adalah proyek dari kelompok 1, Bu. Jadi kelompok 1 itu membuat poster terkait dengan pentingnya kesehatan mental remaja. Nah, di sini kami buat kayak gambar kepala manusia, itu ada otaknya. Gangguan kesehatan mental itu umumnya ada panik, depresi, fobia, tugas, stres, dan anxiety. Nah, di sini kami juga bikin pesan, terbukalah kepada orang yang dipercaya, jangan dipendam, and you are loved. Itu, Bu. Sekian, Bu, dari kelompok 1, Bu, kami kembalikan kepada Ibu. Bagus sekali ya, Zara. Jadi di poster Zara tadi itu ada beberapa gangguan kesehatan mental ya, termasuk di sana ada stres, panik, stres dalam mengerjakan tugas, dan lain-lain. Sangat bagus sekali ya, Zara. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 tampilkan proyeknya. Iya, Bu. Jadi ini proyek kelompok 2, Bu. Kelompok 2 proyeknya kan langkah-langkah dalam menjaga kesehatan mental. Jadi ini poster kami, Bu. Jadi yang pertama itu seperti yang terlihat itu, yang pertama jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Yang kedua itu jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yang ketiga, jangan takut mengatakan tidak. Yang keempat, jangan takut mengatakan iya. Yang kelima, jika satu hal terasa salah, jangan dilakukan. Keenam, relakan hal yang tidak bisa kamu kontrol. Yang ketujuh, jangan berbicara negatif tentang diri sendiri. Yang ke-8, jangan menyerahkan mimpimu. Yang ke-9, percaya dengan instingmu. Yang ke-10, cintai diri sendiri. 11, selalu berkata jujur. Dan yang ke-12, jauhkan diri dari negativitas dan drama hidup orang lain. Sekian, Bu, yang bisa kami sampaikan. Bagus sekali ya, Panji. Jadi itu proyek dari kelompok 2. Ada 12 langkah bentuk untuk menjaga kesehatan mental. Itu di sana tadi ada, kita tuh tidak boleh terlalu keras terhadap diri sendiri. Jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jangan takut mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan iya. Intinya kita juga harus percaya diri seperti itu ya. Selanjutnya kelompok 3. Oke, Bu, sebentar izin share screen, Bu. Sudah nampak, Bu dan teman-teman sekalian? Oke. Jadi di sini kita mengambil materi tentang pentingnya jaga kesehatan mental di masa pandemi. Nah, di sini di dalam poster kami itu beberapa hal untuk menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi itu. Yang pertama, tentunya dimulai dengan mengenali diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu usaha untuk mengelola stres. Yang ketiga, mengenali emosi kita sendiri, mengalokasikan waktu untuk diri kita sendiri, dan tetap berusaha mempertahankan kegiatan bersosialisasi walau tanpa tatap muka. Nah, tidak lupa pula selalu menjaga pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang cukup. Oke, sekian, Bu, presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Desi. Sangat menarik sekali ya pilihan poster dari kelompok Desi ini. Apalagi sekarang ini memang benar kita tuh harus menjaga kesehatan mental kita di masa ya. Nah, di sana tadi ada memulainya dengan mengenali diri kita sendiri. Jadi Anda semua harus mengenali usaha mengelola stres kelompok sebelumnya ya, stres dan mental juga. Nah, baik, waktu juga sudah mau habis. Tadi apa yang tentang baik, karena Ibu rasa waktu kita sudah mau habis,
Ananda sudah melakukan diskusi, tadi juga menampilkan proyeknya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, dari semua materi yang kita bahas tadi, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini? Izin menyampaikan kesimpulan, Bu. Silakan kepada Ananda Zahra. Baik, Bu. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran hari ini, yaitu kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Nah, jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental atau mental disorder. Nah, maka dari itu, sebagai remaja yang hebat, kita harus menjaga kesehatan mental, karena kita sebagai remaja membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Sekian, Bu. Nah, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Zahra tadi. Jadi, kita itu harus menjaga kesehatan mental kita, misalnya jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran, karena kesehatan mental ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk Ananda Ibu semuanya, untuk remaja agar bisa menjaga kesehatan mentalnya agar tidak terjadi gangguan mental. Karena ketika kesehatan mental Ananda Ibu itu tidak baik, maka akan terjadi gangguan mental. Nah, gangguan mental sendiri itu bisa diatasi dan juga ada yang tidak bisa diatasi oleh konselor, sehingga Ananda nanti akan membutuhkan dokter atau Ananda nanti juga akan membutuhkan obat-obatan. Nah, pasti semua Ananda Ibu ini ingin sehat kan? Nggak ada yang mau terganggu kan mentalnya. Nah, untuk itu Ananda sekalian harus menjaga kesehatan mentalnya. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipannya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.